Bang, rekomendasiin PC full set budgetnya 5 jutaan dong. PC full set budgetnya 5 jutaan, menurut gue ini yang paling oke sih. Untuk budget 5 juta, mending kalian ambil ini. Ini udah termasuk monitor, PC-nya, keyboard sama mouse semua lengkap. Harganya 5.165.000, kalian dapat AMD Ryzen 5 4600G. Jadi di sini udah ada APU di dalamnya. Jadi kalian tenang aja, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau. Karena ini PC bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal tentunya. Ya, oke, ini udah masih ada sisa 9 buah. Jadi buat kalian yang masih tertarik gitu ya, punya dana 5 jutaan, pengen langsung punya yang full set, termasuk monitor segala macam, ambil ini. Oke. Lanjut, ini dari kota Bandung, tokonya gue udah tahu lah, ini udah trusted. Gak bakal bikin kalian kecewa. Oke, jadi langsung ke spesifikasinya aja. Pakai AMD Ryzen 5 4600G untuk budget 5.100.000, udah termasuk monitor, keyboard, mouse. Ini yang oke lah hitungannya lah. Motherboardnya ASRock X370M atau dari Biostar A320M. Oke. VGA-nya integrated, gue udah bilang ya, ini pakai APU. RAM-nya sendiri DDR4 8GB yang support di frekuensi 2666 MHz. Saran gue upgrade lagi ke 2x8, udah gitu aja dulu. SSD 120GB, hard disk GT 500GB ya. Casingnya Elysium V2. Kalau power supply-nya sih ini 400W 80+. Nanti kalau misalkan kalian mau upgrade VGA eksternalnya lagi, power supply upgrade lagi, nggak salah ya. Monitornya 19 inci HDMI, keyboard mouse RGB, fan case RGB 3 pieces, sama bonus Wi-Fi receiver. Oke. Upgrade VGA sama power supply sih. Kalau misalkan kalian mau upgrade sih, sama RAM sih. 3 aja itu menurut gua, tapi kalau kalian yang budgetnya murah-murah dulu, upgrade RAM-nya dulu aja. Upgrade RAM 2x8. Ya, udah itu aja sih. Gitu ya. Ini pakai packing kayu, pakai Windows 10 atau Windows 11. Ini game online segala macam lah ya. Ya, kayak gini lah PC-nya kurang lebih. Ini full set udah sama monitornya SPC 19 inci ya. Ya kalian tinggal masang-masang doang, sampai rumah tuh udah terima beres. Oke. Abis itu kita langsung lihat deh, AMD Ryzen 5 4600G. 6 core, 12 thread dengan frekuensi dasarnya di 3,7. Dan habis itu up to 4,2 GHz ya. Default TDP-nya 65 watt. Oke. Unlocked for overclocking, keluaran tahun 2020, soketnya AM4. Oke lah. Max memory speed-nya bisa sampai 3200. Oke, APU nih. Oke lah. Habis itu untuk skornya sendiri Ryzen 5 4600G di 15.750. Ini masih oke banget lah. Terus nanti kalau upgrade VGA-nya sih gue saranin kalian nanti upgrade pakai RX 6600 XT sih. Ini oke sih. 3.650.000. Ntar bakal gue baca lagi untuk speknya juga nanti. Kayak gini ya. Nah ini ada pin konektornya nih. Berarti mesti upgrade power supply lagi. Oke lah. Nih ya, Power Color Fighter RX 6600 XT. Gue bacain dulu bentar. 1x8 pin dia. 1x8 pin, TDP-nya di 160 watt. Suggested power supply-nya 450 watt. Keluaran tahun 2021, masih muda lah. Habis itu frekuensinya 1968, untuk dasarnya bisa tembus sampai 2589. Oke lah. Kalau power supply-nya ambil yang ini aja cukup lah. 500 watt 80+ dari Cooler Master. Kalau Cooler Master mah kalian nggak perlu ragu lagi. Ini tinggal sisa 2 buah lagi. Udah laku banyak. Kalau misalkan habis, ntar gue bakal cariin lagi link di deskripsi nanti ya. Cakep sih. Paling inilah, ambil yang ini aja 500 watt cukup lah.
Tapi jangan yang abal-abal ya. Kalau yang abal-abal mah kalian tanggung sendiri resikonya ya. Kalau mau upgrade VGA, apalagi VGA-nya yang lumayan gitu, yang ada power konektornya juga, ada pin power konektor, jangan pakai power supply yang abal-abal. Kasian nanti hancur semua nanti. Pegang kata-kata gue deh. Kalau power supply, kalau bisa yang mahalan, yang baru. Kecuali emang spek PC kalian belum pakai VGA eksternal, power supply yang standar oke lah. Cuma jangan sampai yang jelek banget, jangan. Karena power supply itu titik poin utamanya. Power supply itu kalau misalkan yang ancur-ancuran, impactnya bisa rusak semuanya nanti ya. Usahain power supply yang bagus. Kalau misalkan kalian rakit PC sendiri pun, racik PC, power supply-nya jangan yang abal-abal. Gue wanti-wanti ya. Total harganya kalau misalkan kalian udah upgrade sama VGA sama power supply ya 9,3 lah. Wah, paling upgrade RAM-nya aja sih. RAM kalian bisa cari yang frekuensinya di 2666 MHz. Menurut gua oke sih. Ya, paling jadi berapa ya? Bisa 10 kalau single channel. Paling ya hampir 10 lah, 9,8, 9,9 lah. Tergantung RAM yang kalian ambil dari brand apa dulu sih. Ya gitu sih guys ya. Ya udahlah, ini gue bakal kasih lihat dulu performa dari PC ini yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade kayak gimana. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key, breathe, you just believe. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 To the left. That's meant to be your shit. Please, homie. Make a change, rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past We hang on the left. Yeah, whatever you say. Damn, dog, how much we getting for these repos? I'm gonna be one reluctant motherfucker giving this up. Man, there's enough bad credit going around, homie. It's like it's an endless supply in this fucked up ass country. Keep up, homie. Whatever, homie. Hang 'em right there. Yeah, that's cool. Left here, we going through the parking lot. Fine. Oke guys, jadi ya udah, ini gue udah kasih tahu juga apa yang perlu di-upgrade. Udah jelasin juga sekiranya yang perlu kalian tambahin lagi gitu ya, kayak RAM ya. Ya udahlah, ini video sampai sini dulu. Kalau kalian mau nanya-nanya seputar komputer, laptop, Saweria, atau lewat Instagram juga nggak apa-apa deh. Ya DM aja. Kalau gue baca gue balas gitu loh. Halo semuanya. Jadi gue dapat request dari Hello Richard ya, yang minta tolong. Bang, tolong cariin PC full set budget 8 jutaan buat main game GTA 5 roleplay. Oke, jadi gue udah dapet dan gue udah jelasin juga semuanya lengkap. So langsung aja simak video berikut ini. Intro. Buat kalian yang lagi cari PC full set ya, dananya 8 jutaan bisa buat main game GTA 5 roleplay nih. Menurut gue sih
mending ambil yang ini ya, dengan monitornya 24 inci, RAM-nya 16 GB ya, masih oke sih. Pakai Ryzen 7 5700G dia. Oke. Ini tokonya juga udah trusted sih, buat Rinov. Gue tahu nih tokonya. Banyak viewer gue yang udah beli juga. Dikirim dari kota Bandung ya. Jadi untuk AMD Ryzen 7 5700G nih, nanti bakal gue lagi spesifikasinya. Motherboardnya dari ASRock A520M HDV atau AVS ya. RAM-nya gue ambil yang 16 GB. Oke, habis itu lanjut pakai APU dia, Radeon Vega 8 untuk AMD Ryzen 7 5700G. Pakai SSD. Habis itu hard disk 1 TB, full game nih, enak nih. Power supply 400 watt 80 plus. Casing Battleground Gaming, keyboard mouse Savitar. Untuk monitornya gue ambil yang 24 inci ya, sama nyoi garansi setahun. Oke, bener ya, monitornya 24 inci, RAM 16 GB. Yang perlu di-upgrade, nggak perlu di-upgrade pun it's fine sih sebenarnya sih. Ini udah kencang juga. Persoalannya kalau kalian mau upgrade, misal upgrade VGA-nya, upgrade power supply, gitu aja sih. Nah, oke lah, ini full set ya berarti ya. Kurang lebih kayak gini. Ya kurang lebih kayak gini PC-nya sih. Ini udah banyak viewer gue yang beli di sini juga masalahnya. Jadi udah pasti oke lah. 8 jutaan ya buat main game GTA 5 roleplay, gue yakin kuat lah. Kalau spesifikasinya nih ya, AMD Ryzen 7 5700G. Pertama dia 8 core 16 thread nih, udah kenceng banget. 8 core 16 thread. Kita lihat di frekuensinya 3,8 up to 4,6. DDP juga 65 watt, hemat daya banget. Pakai Radeon Vega 8, dia 7 nanometer. Soketnya AM4 ya. Keluaran tahun 2021 tanggal 13 bulan April. Support sampai 3200 MHz DDR4 dual channel. Oke. Kalau skornya sih ini kencang sih, 24.000 ya. Saran gue sih upgrade VGA-nya yang kencang juga. Cuma balik lagi ke dana kalian sih. Kalau untuk dana, gue saranin kalian upgrade ke RX 6650 XT. Menurut gue ini yang oke sih. 4,4 juta dia. Ini VGA-nya doang ya, belum termasuk power supply. Nanti power supply gue saranin upgrade lagi. Upgrade ini, habis itu untuk spesifikasinya, kalau gue baca di sini yang pertama gue lihat dulu dia berapa pin ya, 1x8 pin. Upgrade power supply lagi sih. Ini upgrade power supply-nya 450 watt, TDP-nya di 176 watt. Termasuk yang kencang ini. Base clock-nya di 2106 MHz ya. Boost clock-nya sampai 2669 gitu loh. Kalau Radeon Vega 8 kan ini cuma 1587 nih. Nanti upgrade lagi pakai VGA eksternal gitu ya. Cuma nanti upgrade power supply lagi. Ini skornya di 17.888. Menurut gua sih budget 4 jutaan buat upgrade VGA sih masih oke sih. Cuma balik ke hitung-hitungan budget kalian aja. Oke ya. 8 jutaan. Ini 4 jutaan. Kalau di total ya 12 juta. Belum power supply. Power supply gue saranin ambil ini cukup sih. Ini Cooler Master 648.000 ya. Dia support. Ini gue yakin support lah buat VGA-nya lah. Cooler Master juga namanya udah, brandnya udah termasuk yang mantep banget juga kan. Ada tuh kayak pin, gue lihat lagi coba. Oke lah, kalau di total semua jadi 13.506.000. Ini belum termasuk ongkir, ya. Ini PC-nya 8 jutaan, VGA-nya 4 jutaan, power supply-nya 648.000. Tinggal balik lagi ke hitungan budget kalian sih, ya.
Udah sih sesimpel itu sih. Buat budget 8 jutaan buat main game GTA 5 roleplay, kalian dapat yang monitornya 24 inci DDR4. Habis itu pakai Ryzen 7 juga. Ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performance yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade kayak gimana. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Oke ya, jadi gue rasa videonya sampai sini dulu nih. Ini gue ngomong agak pelan-pelan. Masalahnya gue lagi batuk-batuk juga, sama ada yang bangun rumah nih ya. Oke. Ya, tapi gue harap semoga kalian dapat insight-nya lah, dapat manfaatnya dari video ini ya. Buat kalian yang sekiranya punya dana 8 jutaan bingung mau beli PC full set gitu loh. Ini gue udah ulas lengkap spesifikasinya semua, yang perlu di-upgrade juga. Ya udah, sekarang buat yang mau nanya-nanya mau nanya-nanya seputar komputer bisa DM lewat Instagram, lewat Saweria sih, nanti bakal gua layanin lah, tenang aja ya. So ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video Tech Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you dan sukses terus. Ciao. Hello, buat kamu the lazy mind yang minta tolong, Bang, infoin PC budget 1,5 juta PC-nya doang. Oke, jadi gue udah dapet dan ini di atas 1,5 juta, lebih dikit aja. So simak video berikut ini. Intro. Hello guys, jadi ini buat kalian yang punya dana sekitaran 1,5 juta lah. Kalian nabung lagi dikit, mending ngambil yang ini sih. Ini 1,6 juta. Cuma kalian di sini pakai Intel Core i5 4590. Jadi untuk spek PC ini menurut gue yang mantepnya lah. Cuma ini masih stok 7. Menurut gue ini yang oke sih. Intel Core i5 4590. Ntar gue bakal bacain speknya. Ini udah terjual 3 kali juga. Ini dari Nangin Komputer. Gue pernah review juga. Dikirim dari Kota Bekasi. Oke. Kalau untuk spesifikasinya sih untuk budget 1,6 ya, pakai Intel Core i5 4590 itu termasuk yang mantap loh. Habis itu RAM 8GB DDR3, SSD-nya 240GB, pakai casing gaming Infinity. Motherboard-nya dari brand Avox sama power supply 500 watt.
Ya paling upgrade RAM-nya aja sih. RAM-nya upgrade ke 2x8 DDR3. Habis itu ini gua nggak tahu dia frekuensinya berapa lagi. Paling upgrade RAM ke 2x8 GB DDR3. Upgrade hard disk ke 1 tera. Ya 1 tera aja lah amannya lah, pakai dari Seagate juga udah bagus. Udah sih. Sama nanti gue saranin untuk upgrade VGA eksternal lagi. Ya kurang lebih PC-nya kayak gini nih, yang baru beli tahun 2023 kan. Cuma balik lagi ke kalian ya, jangan ragu beli di sini, packing aman segala macam ya, oke lah. i5 4590 tuh kalau gue baca dia 4 core 4 thread, ada iGPU-nya, Intel HD Graphics 4600. Gue yakin sih ini PC nggak bakal nyala tanpa, maksud gue nggak bakal ada VGA eksternalnya, maaf ya. Ini PC nggak bakal dikasih VGA eksternal sih. Jadi ini PC pakai iGPU ngandalin ya. Budget 1,6 juta mau pakai VGA eksternal mau berapa duit gitu. LGA 1150 22 nanometer. Dia keluaran tahun 2014 tanggal 1 bulan Mei. Kalau gue lihat sih performanya sih frekuensi dasarnya 3,3 up to 3,7 sih lumayan sih. Cuma TDP-nya agak lumayan sih 84 watt. Gede sih. Untuk sekelas prosesor 84 watt lumayan. Kalau untuk skornya di 5351. Ini kan PC-nya doang. Cuma kalau sama monitor sih gue saranin kalian ambil yang murah aja. Ini juga udah cukup lah, 370.000 gue rasa udah bijak ya lah. Cuma balik ke budget kalian ya, gue gak mau terlalu gimana-gimana juga sih. Yang penting bisa nyala dulu gitu. Lagi pula ini PC-nya juga gak sampai yang gaming banget sih, yang standar biasa aja sih. Menurut gue juga speknya dibilang kenceng ya lumayan lah untuk sekelas Intel Core i5 4590 budget 1 jutaan, kalian dapat 4 core 4 thread gitu ya. Frekuensi dasarnya 3,3 atau 3,7 sih. Udah mantep banget sih. Ya balik lagi ke budget kalian aja lah. Cuma kalau 1,5 ambil ini. Itu ya. Dan sorry guys. Dan kalau misalkan kalian mau upgrade VGA lagi ya upgrade ke ini aja sih, ke GT 1030 sih, Galaxy GeForce. Menurut gue ambil ini sih, GT 1030 juga udah bagus lah. Ya, 1.290.000. Ini kalau kalian mau upgrade ya. Cuma kalau misalkan kalian udah punya dana, misalkan 3 jutaan misal, ini kan 1,6 nih. 1,6 sama monitor aja 370, 2 juta lah, 2 juta. 3 jutaan ya jangan ambil yang komputer ini. Kalau udah punya dana 3 jutaan ambil yang lain. Gue udah banyak rekomendasi PC juga kok dengan budget 3 jutaan gitu ya. Dengan budget 3 jutaan sih ini oke sih. Kalau dengan budget 3 jutaan gue saranin kalian ambil AMD Ryzen 3 3200G. Kalau budgetnya 1 juta ambil yang ini aja. Dengan catatan kalian udah butuh komputer banget ya. Punya dana kisaran 1 jutaan ambil ini. Kecuali kalian udah punya dana 3 jutaan gitu. Kalau udah punya dana 3 jutaan jangan ambil yang ini. Ambil yang lain. Ini gue saranin buat kalian yang punya dana mepet, pengen punya komputer, habis itu pengen di-upgrade pelan-pelan gitu ya. Ya ini sih GT 1030. GT 1030 Ntar gue bacain dulu ya. Oke, dia nggak pakai power connector, tinggal ditancap doang. Gak usah upgrade power supply lagi sih. Coba power supply berapa watt? 500. Ya nggak usah di-upgrade power supply lagi, nggak apa-apa kok ini. Keluaran tahun 2017, base clock-nya di 1228, habis itu bisa di overclock sampai 1408. VRAM-nya 2 GB, 3 DDR5. Masih awet daya ini. Awet daya banget, 30 watt doang. Support sama 1 kali DVI sama HDMI. Oke. Kalau di total semuanya 3,2 juta, 3,3 sih. Ini udah termasuk sama PC-nya, monitor, sama VGA. Kalau VGA nih balik ke kalian aja sih.
Kalian kan yang requestnya kan mintanya PC-nya doang, budgetnya 1,5. Ambil ini aja sih, 1,5 mah mending ambil angin 1,6 nambah cepet lagi. Dapat spek PC yang menurut gua naik level gitu loh. Oke. Ya udah, sekarang gua bakal kasih lihat performance dari Intel Core i5 4590 yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade kayak gimana. Move your ass! Hey, come on, punk, move, man! Oh, damn! Hey, let's go, fool! Don't be no wise ass punk, now give me that! Enough of this! You are a schmuck! Lame ass bitch. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Go, when you feel slow, you can still go. Go, when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ya, jadi gua rasa videonya sampai sini dulu sih. Kalau kalian mau nanya-nanya seputar komputer, seputar laptop, mau rakit PC, mau racik PC, bisa lewat Saweria, logo di atas, link di deskripsi. Ya, semuanya ya. So ya udah. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Sukses terus. Thank you.